Sensasional. Media Italia ungkap bintang timnas Jay Itzes akan menjadi starter di duel panas Venezia versus Fiorentina. Apa yang telah ia siapkan dalam debut bersejarah ini? Temukan semua detailnya di sini. Kabar gembira. Apakah Marcelino Ferdinand akan menjadi kejutan utama dengan tampil di laga Blackburn Rovers versus Oxford United malam ini? Simak semua bocoran dan prediksi mengejutkan yang akan membuat Anda terbelalak. Akhirnya terungkap. Setelah rumor transfer mengguncang, Calvin Verdonk memberi sinyal mengejutkan untuk bertahan di NEC Nijmegen. Apa artinya untuk masa depannya? Simak detail lengkapnya di sini. Skandal besar. Timnas Indonesia hadapi tantangan besar lini pertahanan saat away ke Arab Saudi. Siapa pengganti Jordi Amat yang diperhitungkan dari Liga 1? Temukan semua bocoran dan strategi hebat di balik persiapan ini. Nah gini dong mantap. Nova Arianto kembali dampingi Shin Tae-yong pasca pertandingan Timnas Indonesia U17 versus India. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampak besar kehadirannya untuk tim? Di luar dugaan semua pihak, Erick Thohir mengungkapkan dana gila yang diperlukan Timnas Indonesia bisa tembus 800 miliar per tahun. Apa makna angka fantastis ini dan bagaimana nasib Timnas di masa depan? Breaking news bikin geger. Jersey baru Timnas Indonesia siap diluncurkan dengan desain mengejutkan, tapi kenapa tidak bisa dipakai saat lawan Australia? Temukan semua alasan dan bocoran eksklusif di sini. Terbongkar jelas. Inilah mengapa Timnas Indonesia U17 memilih India sebagai lawan uji coba di Bali. Temukan alasan mengejutkan dan strategi rahasia di balik keputusan ini yang akan mengubah segalanya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Sensasional. Media Italia ungkap bintang timnas Jay Itzes akan menjadi starter di duel panas Venezia versus Fiorentina. Apa yang telah ia siapkan dalam debut bersejarah ini? Temukan semua detailnya di sini. Media Italia, Tutto Venezia Sport memprediksi bahwa bintang timnas Indonesia, Jay Itzes, akan menjadi starter dalam laga Venezia melawan Fiorentina di Liga Italia. Jika hal ini terjadi, Jay Itzes akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A atau Liga Italia. Venezia dijadwalkan bertanding melawan Fiorentina pada pekan kedua Liga Italia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadio Artemio Franchi pada Minggu 25 Agustus pukul 23.30 malam ini waktu Indonesia Barat. Laga ini berpotensi menjadi momen debut bagi Jay Itzes. Pada pertandingan sebelumnya, Jay tidak dapat bermain karena akumulasi kartu. Ketidakhadirannya berdampak signifikan pada lini pertahanan Venezia yang harus menyerah kepada Lazio pada pekan pertama Liga Italia musim ini. Media Tutto Venezia Sport yakin bahwa Jay Itzes akan menjadi pilihan utama untuk melawan Fiorentina. Dalam laporan terbaru mereka, Jay masuk dalam daftar pemain yang diprediksi menjadi starter. Tim Oranye Hijau khususnya memulihkan dua elemen, yaitu Jay Itzes dan Antonio Candela, yang telah menjalani skorsing mereka dan sekali lagi akan tersedia untuk pelatih di Francesco. Tulis Tutto Venezia Sport dalam laporannya. Kesempatan ini sangat penting bagi karir Jay Itzes. Jika ia tampil, Jay akan berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang menjalani debut di Liga Italia. Kabar gembira. Apakah Marcelino Ferdinand akan menjadi kejutan utama dengan tampil di laga Blackburn Rovers versus Oxford United malam ini? Simak semua bocoran dan prediksi mengejutkan yang akan membuat Anda terbelalak. Penggemar sepak bola dikejutkan dengan kabar resmi bergabungnya Marcelino Ferdinand dengan Oxford United pekan ini. Pemain berusia 19 tahun tersebut diharapkan mendapatkan banyak waktu bermain di klub berjuluk The Yellow itu, mengingat ia jarang mendapat kesempatan tampil bersama klub sebelumnya, KMS Kadeinze.
Harapan semakin tinggi karena Marcelino tiba di Oxford dalam kondisi fit. Namun, debut Marcelino kemungkinan besar akan tertunda. Pihak klub menyebutkan di situs resminya bahwa pertandingan pekan ketiga divisi Championship musim ini datang terlalu cepat untuk Marcelino. Pertandingan ini mungkin terlalu cepat bagi pemain baru Marcelino, Ferdinand, dan Hiddeter Aves, demikian pernyataan Oxford United di situs resminya. Pernyataan tersebut wajar mengingat Marcelino baru saja tiba pekan ini, sehingga belum sempat sepenuhnya mengikuti sesi latihan resmi. Selain itu, Marcelino sudah tidak bermain di pertandingan kompetitif sejak Juni 2024 saat terakhir kali tampil dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun tiba dalam kondisi bebas cedera, kebugaran Marcelino masih diragukan. Ia membutuhkan waktu untuk membangun kembali kebugarannya sebelum siap diturunkan oleh pelatih Des Buckingham. Peluang terbaik Marcelino untuk menjalani debutnya mungkin dengan masuk sebagai pemain pengganti. Jika dianggap siap, ia bisa diberi kesempatan untuk meningkatkan kebugarannya di lapangan. Masih menarik untuk dinantikan apakah Marcelino benar-benar absen pada laga nanti malam. Oxford United dijadwalkan bertanding melawan Blackburn Rovers di Stadion Walcott Park pada Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 9 malam ini waktu Indonesia Barat. Akhirnya terungkap. Setelah rumor transfer mengguncang, Calvin Verdonk memberi sinyal mengejutkan untuk bertahan di NEC Nijmegen. Apa artinya untuk masa depannya? Simak detail lengkapnya di sini. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk berbicara secara terbuka mengenai masa depannya di NEC Nijmegen dan memberi isyarat bahwa ia akan tetap bertahan di klub tersebut. Calvin mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Direktur Teknik NEC Nijmegen, Charles A. Albers, mengenai kelanjutan kariernya. Saat ini kontrak Calvin Verdonk dengan NEC Nijmegen masih tersisa 1 musim lagi hingga Juni 2025. Meski sempat dirumorkan akan meninggalkan klub, Calvin kini memastikan bahwa ia akan tetap bermain di NEC Nijmegen. Saya masih di sini dan sepertinya saya akan tetap di sini. Dalam beberapa hari terakhir, saya melakukan percakapan yang baik dengan Charles A. Albers, ujar Calvin, dikutip dari Forza NEC. Ia juga menambahkan, saya senang masih bisa bermain di sini. Dengan pernyataan ini, Calvin hampir dipastikan akan bertahan di NEC Nijmegen hingga kontraknya berakhir. Ada kemungkinan ia akan memperpanjang kontraknya saat kontrak saat ini habis. Sementara itu, NEC Nijmegen dijadwalkan akan menghadapi PEC Zwolle dalam lanjutan Liga Belanda musim ini. Pertandingan tersebut akan digelar di Gopherstadion Nijmegen pada Sabtu malam 24 Agustus 2024. Calvin menyatakan bahwa timnya dalam kondisi baik menjelang pertandingan tersebut. Ia berharap NEC Nijmegen bisa mengakhiri tren buruk dari 2 pertandingan sebelumnya. Tidak ada stres atau kepanikan bagi siapapun. Kami semua percaya diri dengan permainan kami dan pertandingan melawan Zwolle. Di kandang dengan dukungan penonton pada Sabtu malam, kami harus bisa menang, jelas Calvin. Selain itu, Calvin Verdonk juga berpotensi dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai perjalanan mereka di ajang tersebut pada bulan depan dengan menghadapi Timnas Arab Saudi pada 6 September dini hari waktu Indonesia Barat di laga perdana Grup C. Skandal besar. Timnas Indonesia hadapi tantangan besar lini pertahanan saat away ke Arab Saudi. Siapa pengganti Jordi Amat yang diperhitungkan dari Liga 1? Temukan semua bocoran dan strategi hebat di balik persiapan ini. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertemu Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada September mendatang. Menjelang laga tersebut, Timnas Indonesia justru mengalami masalah serius di lini pertahanan. Dalam pertandingan perdana melawan Arab Saudi yang akan berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah, pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa beberapa pemain kunci tidak akan tersedia.
Salah satu pemain yang dipastikan absen adalah Martin Paes, kiper yang baru saja mendapatkan status eligible untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya karena keterbatasan waktu, Paes tidak bisa didaftarkan untuk pertandingan ini. Meskipun begitu, Shin Tae-yong memastikan bahwa Paes tetap akan dibawa ke Arab Saudi. Walaupun Maarten Paes datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Memang dia akan menjadi kekuatan tambahan bagi tim, tapi tetap ada persaingan, ujar Shin Tae-yong. Baik Nando, Nado, atau siapapun itu harus bersaing dengan baik. Siapa yang dalam kondisi terbaik, dialah yang akan bermain, tambah Coach Shin. Selain itu, Justin Hubner juga dipastikan absen dalam laga melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning yang diperolehnya pada putaran kedua sebelumnya. Ya, yang absen hanya Justin Hubner saja, kata asisten pelatih Nova Arianto. Masalah lainnya adalah absennya Jordi Amat yang seharusnya bisa tampil, namun kini dipastikan absen akibat cedera yang didapatnya di Liga Malaysia. Persiapan berjalan baik, tapi hanya Jordi yang mengalami sedikit masalah, ungkap Shin Tae-yong. Saat pertandingan di Liga Malaysia, Jordi mengalami cedera dan belum pulih, sehingga harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah berbicara dengan Jordi dan kami telah memutuskan penggantinya. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pengganti Jordi Amat adalah bek yang bermain di Liga 1. Namun Sumarji juga menyatakan bahwa Shin Tae-yong belum memberikan jawaban terkait siapa pemain pengganti tersebut. Ia penggantinya Jordi Amat dari klub Liga 1, jelas Sumarji. Menariknya, Shin Tae-yong menegaskan bahwa Elkan Bagot sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai pengganti, meskipun Justin Hubner dan Jordi Amat absen. Sama sekali tidak dipertimbangkan nama Elkan Bagot, tegas Shin Tae-yong. Nah gini dong mantap. Nova Arianto kembali dampingi Shin Tae-yong pasca pertandingan Timnas Indonesia U17 versus India. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampak besar kehadirannya untuk tim? Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengkonfirmasi bahwa ia akan kembali mendampingi Shin Tae-yong dalam menangani Timnas Indonesia setelah pertandingan uji coba melawan Timnas India U17. Saat ini, Nova Arianto masih menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia dan juga melatih Timnas Indonesia U17. Ia sedang fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U-17 untuk pemusatan latihan di Bali. Skuad Garuda Asia akan menjalani 2 laga uji coba melawan India pada 25 dan 27 Agustus 2024. Setelah pertandingan uji coba tersebut, Nova akan mulai menjalankan tugasnya bersama Timnas Indonesia yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya saya akan pergi ke Jakarta pada tanggal 29 Agustus, ungkap Coach Nova saat dihubungi oleh media. Timnas Indonesia berada di grup C untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan bersaing melawan Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Pertandingan pertama mereka akan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 10 September 2024. Di luar dugaan semua pihak, Erick Thohir mengungkapkan dana gila yang diperlukan Timnas Indonesia bisa tembus 800 miliar per tahun. Apa makna angka fantastis ini dan bagaimana nasib Timnas di masa depan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh kegiatan Timnas Indonesia bisa mencapai 800 miliar. Di bawah kepemimpinannya, PSSI berupaya mempersiapkan semua timnas, mulai dari senior, junior, hingga timnas wanita, dengan sebaik mungkin. Persiapan yang baik tentu membutuhkan anggaran yang besar. PSSI tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan timnas Indonesia.
Apalagi, tim senior saat ini telah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan menghadapi laga kandang dan tandang melawan negara-negara seperti Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Selain tim senior, timnas U17 Indonesia juga sedang menjalani pemusatan latihan di Bali untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sementara itu, timnas U20 Indonesia tengah TC di Korea Selatan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di sisi lain, PSSI juga mempersiapkan timnas wanita dari berbagai kelompok usia, termasuk tim senior yang baru saja bertanding melawan Hong Kong. Melihat banyaknya agenda timnas Indonesia, PSSI memerlukan dana yang besar untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak bisa terus mengandalkan pendanaan dari pemerintah. Meskipun pemerintah sebelumnya telah memberikan dana 120 miliar untuk persiapan TC Timnas U17, U20, dan Timnas Wanita, dana tambahan tetap diperlukan. Untuk itu, PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Mandiri yang memberikan dana sebesar 80 miliar. Erick menjelaskan bahwa 95% dari GSI dimiliki oleh PSSI, sementara 5% sisanya dialokasikan untuk yayasan yang membantu mantan pemain timnas. Erick menekankan bahwa anggaran sebesar 500 hingga 800 miliar per tahun yang dibutuhkan PSSI hanya untuk mendukung kegiatan timnas Indonesia, tidak termasuk liga atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, Erick sangat menyambut baik dukungan dari pihak swasta dalam membantu pendanaan persiapan jangka panjang timnas Indonesia yang bisa mencapai hampir 1 triliun. Menurutnya, untuk memastikan timnas Indonesia disegani dan memiliki persiapan yang matang, dana sebesar 500 hingga 800 miliar per tahun sangat diperlukan. Breaking news bikin geger. Jersey baru timnas Indonesia siap diluncurkan dengan desain mengejutkan, tapi kenapa tidak bisa dipakai saat lawan Australia? Temukan semua alasan dan bocoran eksklusif di sini. PSSI dan Erspo dikabarkan akan segera meluncurkan jersey terbaru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia, Marshall Masita, kepada media. Marshall mengungkapkan bahwa desain jersey terbaru untuk timnas Indonesia sudah tersedia. Jersey ini nantinya akan menjadi seragam ketiga bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah memiliki 2 jersey buatan Erspo, yaitu merah untuk laga kandang dan putih untuk laga tandang. Kedua jersey tersebut sudah digunakan dalam pertandingan melawan Vietnam pada Maret 2024 saat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun hingga saat ini peluncuran jersey ketiga masih belum dilakukan. Marshall menjelaskan bahwa proses tersebut masih dalam tahap persetujuan internal sebelum dapat diumumkan kepada publik. Masih dalam proses persetujuan dari PSSI dan pihak terkait lainnya, ujar Marshall. Marshall juga menekankan bahwa pembuatan jersey ketiga ini tidak akan dilakukan dengan terburu-buru. Ia tidak ingin mengulangi kejadian saat peluncuran jersey kandang dan tandang sebelumnya, di mana desain jersey dinilai terlalu sederhana oleh publik yang mengakibatkan kekecewaan. Kami tidak terburu-buru karena memang tidak ada urgensi bagi kami, jelas Marshall. Marshall memprediksi bahwa peluncuran jersey ketiga timnas Indonesia kemungkinan besar baru akan dilakukan tahun depan. Proses ini memerlukan waktu lebih lama karena pihaknya ingin memastikan kualitas terbaik bagi para supporter. Tahun ini kami sudah punya jersey kandang dan tandang, tapi kami belum punya jersey ketiga dan keempat, ujar Marshall. Saat ini desain jersey ketiga masih dalam tahap diskusi antara PSSI, Erspo, dan tim kepelatihan. Dengan demikian dipastikan jersey terbaru ini tidak akan digunakan dalam pertandingan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbongkar jelas. Inilah mengapa timnas Indonesia U17 memilih India sebagai lawan uji coba di Bali.
Temukan alasan mengejutkan dan strategi rahasia di balik keputusan ini yang akan mengubah segalanya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menjelaskan alasan di balik pemilihan India sebagai lawan dalam laga uji coba di Bali. Menurut Nova, India dipilih karena Timnas Indonesia U17 membutuhkan pertandingan uji coba internasional dan India bersedia datang ke Indonesia. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Timnas India U17 dalam 2 laga uji coba di Bali. Pertandingan pertama akan digelar pada Minggu 25 Agustus 2024 dan pertandingan kedua pada Selasa 27 Agustus 2024. Banyak yang penasaran mengapa India dipilih sebagai lawan dalam uji coba ini. Nova menjelaskan bahwa timnya membutuhkan laga uji coba internasional sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kami memang memerlukan uji coba internasional untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025, ujar Nova saat dihubungi oleh media. Nova juga menambahkan bahwa India adalah salah satu negara yang bersedia datang ke Indonesia setelah melakukan komunikasi dengan PSSI. Karena itu, Timnas India U17 yang dikenal dengan julukan Blue Tigers dipilih sebagai lawan uji coba. Setelah berkomunikasi dengan PSSI, akhirnya India menjadi salah satu negara yang bersedia datang ke Indonesia, kata Coach Nova. Pertandingan melawan India ini juga menjadi bagian terakhir dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali. Setelah itu, Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan TC di Jakarta sebelum bertolak ke Spanyol untuk pemusatan latihan lanjutan. Nova berfokus mematangkan timnya karena Timnas Indonesia U17 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Di turnamen tersebut, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Bikin gempar publik. Jelang pertandingan Timnas Indonesia U17 versus India, Nova Arianto mengakui tidak tahu kekuatan lawan. Apa dampaknya untuk strategi tim dan bagaimana mereka akan menghadapinya? Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memaparkan persiapan timnya menjelang laga uji coba melawan Timnas India U17. Nova mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami kekuatan lawan yang akan dihadapi. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan bertanding melawan India dalam 2 laga uji coba yang akan berlangsung di Bali. Pertandingan pertama akan digelar besok Minggu 25 Agustus dan laga kedua dijadwalkan pada Selasa 27 Agustus 2024. Rangkaian uji coba ini merupakan bagian akhir dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali. Setelah itu, tim akan melanjutkan TC di Jakarta dan Spanyol sebagai persiapan lebih lanjut. Namun Nova mengaku kesulitan mempelajari kekuatan India karena minimnya informasi yang tersedia, terutama karena pertandingan ini melibatkan pemain kelompok umur. Jujur, kami kesulitan mendapatkan rekaman permainan India karena ini adalah tim U16, ujar Nova pada Jumat kemarin. Meskipun begitu, Nova tidak terlalu khawatir. Dia lebih memilih untuk fokus pada strategi yang sudah direncanakan bagi Timnas Indonesia U17, terutama untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait. Kami akan fokus pada rencana permainan kami sendiri yang sudah dipersiapkan untuk di Kuwait nanti, jelas Nova. Nova juga mengungkapkan bahwa ada 3 pemain yang sedang mengalami cedera menjelang laga uji coba tersebut, yaitu Josh Holong, Aidan Bonfanier, dan Tristan Raisa. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 dipersiapkan untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara.